Dan di dunia ini, tidak ada individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan pesawat siluman yang dapat menembus semua radar. Oleh karena itu, apakah itu orang terkaya di dunia atau penguasa Black Mamba, selama dia naik pesawat, keberadaannya tidak bisa disembunyikan. Untuk Victoria dan seluruh Black Mamba, mereka selalu merasa menyembunyikan maskapai dan tujuan sebenarnya dari menerbangkan pesawat dengan sangat baik. Oleh karena itu, meskipun semua orang dapat mengetahui pesawat mereka, selama tidak ada yang tahu pesawat ini milik mereka, dan mereka tidak akan terungkap. Namun nyatanya, begitu bertemu seseorang dengan hati yang mengesampingkan sedikit, peluang terpapar masih sangat tinggi. Itu sebabnya Tama meminta Devano untuk menyewa pesawat dengan nama lain. Apalagi, dia tidak mau terbang langsung ke Dumai meski menyewa pesawat. Lagi pula, masih ada jendela waktu lebih dari 20 jam. Dia pertama akan terbang ke Benggala, yang berjarak kurang dari 2 jam dari Dumai, dan kemudian berkendara dari Benggala ke Dumai. Dengan cara ini, tujuan juga dapat disembunyikan, dan keamanan telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Awalnya, Tama berencana pergi ke Cempaka Villa untuk menghilangkan formasi rejuvenation terlebih dahulu, dan kemudian mengunjungi villa tempat tinggal sementara kakek neneknya. Tetapi ketika dia berpikir untuk pergi menemui Ariana, dia menelepon Johan dan memintanya untuk membuka jaringan nirkabel untuk villa tempat tinggal kakek neneknya, sehingga mereka bisa terhubung ke dunia luar. Dan kemudian dengan panggilan Wah, dia memberitahu kakek dan nenek bahwa dia sementara pergi dari rumah untuk urusan bisnis, dan dia akan datang berkunjung di lain hari. Meski kakek dan nenek merasa sedikit kecewa, mereka masih menyuruhnya untuk bergegas dan sibuk dengan bisnis. Jadi Tama berjanji pada neneknya bahwa dia akan datang ke pintu segera setelah dia kembali dari kerja. Saat sedang mengemudi, keluarga Polan sedang mengadakan pertemuan di sebuah villa di tengah gunung. Nicholas, yang telah meminum pil peremajaan, berada dalam kondisi pikiran yang sangat baik. Dia melihat waktu dan berkata kepada Teresa, "Teresa, Tama memintamu untuk melaporkan keselamatan Pavel, dan omong-omong, sampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepadanya." "Mengapa kamu tidak meneleponnya sekarang?" Teresa bertanya dengan gugup. "Ayah, menurutmu apa kemungkinan Pavel bermasalah?" Nicholas merenung sejenak, dan berkata dengan serius, "Sekarang aku tidak punya apa-apa selain semua orang yang duduk di sini. Aku hanya percaya pada Tama. Bahkan jika itu adalah cucuku, cucu perempuanku, aku tidak dapat mempercayai mereka." Teresa mengangguk dengan sedih. "Aku tahu ayah, kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang." Nicholas menginstruksikan, "Ingatlah untuk menggunakan WeChat." "Baik." Teresa mengambil telepon, masuk ke WeChat-nya, mengirim panggilan suara ke suaminya Pavel, dan menyalakan speaker pada saat bersamaan. Di ujung telepon yang lain, suami Teresa, Pavel, langsung menjawab, dan bertanya dengan suara tergesa-gesa, "Teresa, apakah itu kamu?" Dia melanjutkan, "Teresa, lebih baik jika kamu baik-baik saja. Aku sudah meneleponmu selama 2 hari terakhir, tapi aku tidak bisa menghubungimu." Suasana hati Teresa sangat rumit saat ini. Dia tidak tahu jika suaminya adalah agen rahasia di rumahnya sendiri. Secara alami, dia tidak ingin ini terjadi, tapi dia tidak berani menganggapnya enteng karena ini adalah masalah hidup dan mati bagi seluruh keluarga Polan. Jadi, dia terus mengikuti instruksi Tama, dan berkata, "Sayang, aku tidak bisa mendengar suaramu." Pavel berseru, "Apakah sesuatu terjadi?" Teresa berkata, 2 hari yang lalu, seorang supermaster yang sangat kuat tiba-tiba datang ke Cempaka Villa. Orang itu mengaku bernama Adi, salah satu dari 4 Earl of the Black Mamba, dan yang terkuat dari ke-4 Earl. Para pengawal baru saja mengadakan pertemuan tatap muka satu sama lain, dan hampir semuanya terbunuh. "Apa?" Pavel bertanya dengan gugup.
Lalu apa yang terjadi setelahnya? Bagaimana kamu melarikan diri, Papa dan Mama? Apakah mereka baik-baik saja? Teresa berkata, saat itu, kami semua mengira kami pasti akan mati. Tapi kami tidak menyangka pria misterius lain yang memakai topeng muncul dan menyelamatkan kami. Adi itu dikejar dan dipukuli olehnya, persis seperti yang terjadi sebelumnya. Pavel bertanya dengan curiga, orang misterius lainnya? Ini yang kedua kalinya kan? Mungkinkah itu terkait dengan orang misterius yang menyelamatkanmu pertama kali? Teresa berkata dengan tenang, benar. Aku mengenali suaranya, dan dermawan yang menyelamatkan kita di New York terakhir kali yang datang untuk menyelamatkan kita. Pavel dengan cepat bertanya, apakah kamu melihat dermawan itu lagi? Siapa dia? Bagaimana dia bisa muncul di saat-saat kritis setiap saat? Teresa berkata, dia masih menutupi wajahnya, dan dia belum terlalu banyak berkomunikasi dengan kami. Pavel hanya bisa menghela nafas, aneh, orang yang sangat kuat, kenapa dia terus melindungimu secara rahasia? Dan tidak menunjukkan wajah aslinya? Teresa sudah memiliki sedikit firasat buruk di hatinya ketika dia mendengar pertanyaan mendetail dari suaminya. Sambil merasa gugup, dia dengan cepat mengatur mentalitasnya dan berkata dengan sengaja atau tidak sengaja, sepertinya dermawan ini memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Pavel berseru, hal apa yang lebih penting? Jantung Teresa berdetak kencang, dan dia berkata, menurut apa yang dermawan katakan pada Adi, dia ingin menghancurkan seluruh Black Mamba, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan memenggal kepala seseorang bernama Victoria dengan tangannya sendiri. Di ujung telepon tiba-tiba tidak ada gerakan. Teresa dengan ragu bertanya, suamiku, apakah kamu masih mendengarkan? Pavel kembali sadar, dan berkata dengan panik, ya, aku mendengarkan, aku baru saja menonton sesuatu, dan aku sedikit terganggu. Saat dia berbicara, Pavel berkata lagi, sebaiknya kamu baik-baik saja, jadi aku bisa tenang. Aku belum mendengar kabar darimu selama 2 hari terakhir. Aku sudah gugup, aku tidak memikirkan makanan dan minuman, dan aku bahkan tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Setelah selesai berbicara, Pavel menguap dan berkata, oh, aku belum menutup mata selama 2 atau 3 hari. Aku dengar kamu baik-baik saja, dan aku sangat mengantuk sehingga aku tidak bisa membuka mata. Istriku, aku akan tidur sebentar. Aku tidak bisa menahannya lagi. Teresa mengatupkan bibirnya, dengan ekspresi tertunduk, tapi berkata dengan suara yang sangat prihatin, oke sayang, istirahatlah dan ingat untuk membungkam ponselmu. Oke, Pavel setuju dan berkata kepada Teresa Said, sayang, kalau begitu aku akan menutup telepon dulu. Oke, dah sayang. Saat panggilan suara berhenti, Nicholas berkata dengan ekspresi serius, jangan dipikirkan, Pavel pasti punya masalah. Teresa tanpa sadar berkata, ayah, Pavel peduli pada kita dan ingin tahu apa yang terjadi, jadi boleh bertanya lebih banyak? Nicholas berkata dengan dingin, tidak apa-apa untuk bertanya terlalu banyak, tetapi akan ada masalah setelah bertanya. Duncan juga setuju saat ini dan berkata, aku mendukung penilaian paman, Pavel memang punya masalah. Teresa buru-buru bertanya, Kak, menurutmu masalahnya apa? Duncan berkata tanpa ragu, dalam keadaan normal, dia tahu bahwa kamu lolos dari kematian, jadi tidak masalah terlalu banyak bertanya, tapi setelah dia tidak bisa menghubungimu, dia tidak segera datang ke Indonesia, yang sedikit salah. Jika dia hanya serakah, wajar jika dia takut mati, tapi kenapa kamu tidak berbicara tentang datang ke Jakarta untuk menemuimu sekarang setelah kamu baik-baik saja? Pasangan normal, dalam situasi ini, tidak peduli seberapa lelahnya mereka harus bergegas ke sini, belum lagi, pesawat pribadi keluargamu ada di sana. Dia bisa naik pesawat dulu,
dan istirahat di jalan untuk tidur. Setelah berbicara, Dunchan berkata lagi, dia tidak pernah mengatakan ingin bertemu denganmu, pasti karena dia ingin melaporkan berita penting ini kepada Lord sesegera mungkin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.